Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noval Rafa Pradana ingin mempresentasikan mengenai encoder dan decoder pada mata kuliah teknik digital. Untuk pengertiannya sendiri adalah encoder itu adalah suatu perangkat atau algoritma yang mengubah data dari satu format ke kode format lain, atau proses ini lebih dikenal sebagai encoding. Encoder sendiri sering digunakan untuk mengubah data mentah jadi format yang lebih mudah ditransmisikan, diproses, atau disimpan. Dan untuk decoder sendiri itu adalah perangkat atau algoritma yang mengubah data dari format atau kode yang telah diencodekan itu kembali ke bentuk awalnya atau ke format aslinya. Nah, itu adalah diberi nama sebagai decoding atau dikodingkan ulang. Decoder ini berfungsi untuk memahami atau melihat data yang telah dikodekan sebelumnya. Untuk encoder sendiri adalah perangkat yang mengubah sinyal atau data menjadi kode dalam konteks Dalam konteks rangkaian digital, encoder biasanya mengubah input aktif menjadi sebuah output biner. Semisal jika ada 4 input, maka encoder akan menghasilkan 2 bit output biner. Sebagai contohnya adalah kita menggunakan 4x2 line encoder, yang dimana 4 baris pertama itu berfungsi sebagai input dan 2 garis di akhir itu sebagai output. Untuk decoder sendiri adalah berarti terjemahan atau coding informasi dari satu format ke format lain, sehingga decoder digital mengubah serangkaian masuk digital menjadi kode desimal atau biner yang setara pada keluarannya. Misal jika ada 2 input masukan akan menghasilkan 4 bit output biner. Sebagai contohnya di sini adalah menggunakan 2-4 line encoder yang mana inputnya adalah 2 garis awal yaitu D0 dan D1, dan outputnya adalah 4 garis yang ada di akhir yaitu Y0, Y1, Y2, Y3. Ini ada sedikit penulisan, nanti saya. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu encoder adalah emoticon, yang dimana emoticon ini biasanya memiliki beberapa kombinasi dari huruf, atau malah encoder sendiri memiliki artian sebagai salah satu huruf. Misal untuk mengemoticon sebuah negara itu adalah kombinasi dari beberapa angka. Untuk decoder itu adalah 7 segment display, yang dimana inputannya akan menampilkan angka biner pada bagian output sesuai dengan konfigurasi inputan. Untuk simulasi di sini saya menggunakan aplikasi Digital Logical Simulator. Untuk simulasi di sini yaitu encoder, saya menggunakan Digital Logic Simulator, yang dimana encoder di sini ada 4-2, yang dimana salah satu inputnya tidak terhubung. Jadi secara rangkaian hanya memiliki 3 input, namun di sini dituliskan memiliki 4 input. Untuk tabel kebenarannya adalah saat input kedua
dinyalakan, maka hasil output 1 akan dinyatakan 1. Dan saat input kedua dinyalakan, hasil output kedua sama dengan 1. Dan saat input ketiga dinyalakan, maka hasil outputnya sama dengan untuk keduanya 1, 1. Untuk rangkaian dasarnya bisa dilihat bahwa ini adalah gabungan dari dua gerbang OR yang dimana di kedua outputnya pada masing-masing OR-nya, kedua inputnya pada masing-masing OR-nya itu diparalelkan dengan salah satu input yang ada di nomor 4. Untuk yang kedua yaitu decoder. Decoder ini adalah kebalikan dari encoder, yang dimana inputnya hanya 2 namun outputnya adalah 4. Jadi hasil encoder akan menjadi decoder dan hasil dari decoder akan kembali lagi menjadi encoder. Delete. Wih, kelebihan delete-nya guys. Untuk tabel kebenaran decoder sendiri adalah ketika kedua input tidak dinyalakan, maka hasil output 1 sama dengan 1. Dan ketika input 1 dinyalakan, maka hasil output 2 dinyalakan 1. Ketika input kedua dinyalakan, maka hasil output ketiga sama dengan 1. Dan ketika kedua input dinyalakan, maka hasil output 4 akan bernilai 1. Di sini terdapat 4 kombinasi karena kedua input adalah 2. Dan untuk referensinya di sini saya menggunakan laporan praktikum yang berdasarkan dari web, beberapa situs web dan juga website praktikum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.